Sudah kemudian. Ini saja dua, yang itu motor. Itu motor. Mayat. Saja dari biru. Mayat. Polres Nabire bergerak cepat setelah terjadi penyerangan dan pembakaran di pos keamanan milik PT Kristalin Eka Lestari di Jalan Musairo, Kampung Biha, Distrik Mahakimi, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Sabtu 21 Februari. Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu menyampaikan bahwa sebanyak 150 personel gabungan diturunkan untuk memulihkan situasi serta mengevakuasi warga dari lokasi kejadian ke daerah yang lebih aman. Dalam insiden tersebut, pos penjagaan hangus terbakar dan 2 orang ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam bangunan. Kedua jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Nabire untuk proses identifikasi. Hingga kini belum dapat dipastikan apakah korban merupakan petugas keamanan atau warga sipil. Serangan dilaporkan terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Selain pembakaran, terdapat indikasi penembakan, meski aparat belum bisa memastikan asal tembakan maupun pihak yang bertanggung jawab. Di lokasi, polisi juga menemukan 3 unit sepeda motor dalam kondisi rusak, yakni Honda Cliff, Yamaha Jupiter, dan Honda Supra X. Untuk mencapai lokasi, aparat harus menempuh perjalanan darat sejauh 60 km dan melanjutkan dengan perahu menyusuri sungai. Kondisi medan yang berat membuat respons cepat di lapangan menjadi tantangan. Meski demikian, petugas berhasil mengevakuasi masyarakat sekitar ke daerah Lagari sebagai langkah antisipasi agar tidak ada korban tambahan. Sebagai informasi, PT Kristalin Eka Lestari merupakan perusahaan tambang emas yang telah beroperasi di Nabire sejak tahun 1989. Insiden ini menambah daftar panjang gangguan keamanan terhadap objek vital nasional di Papua. Aparat kini fokus pada pemulihan situasi, penyisiran lokasi, serta evakuasi warga yang masih berada di sekitar kamp perusahaan. Yang satu di mana? Yang satu di mana? Satu mayatnya. Ini satu lagi. Ini yang tadi poster bakar itu nih. Panas. Serangan orang tak dikenal atau OTK kembali mengguncang wilayah Papua Tengah. Pos penjagaan milik perusahaan tambang emas PT Kristalin Eka Lestari atau KEL di Distrik Mahakimi, Kabupaten Nabire dibakar pada Sabtu 21 Februari 2026. Dalam insiden tersebut, 2 orang ditemukan tewas dengan kondisi hangus di dalam pos yang terbakar. Dan hingga kini identitas korban belum dapat dipastikan apakah merupakan pekerja perusahaan atau warga sipil. Namun jenazah keduanya telah dibawa ke RSUD Nabire untuk proses identifikasi lebih lanjut.
Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Papua, yakni rekan Kelvin Lewis. Baik rekan Kelvin, bisa dijelaskan bagaimana kronologi aksi penyerangan dan pembakaran oleh OTK ini terjadi? Baik, berkaitan dengan aksi penyerangan yang terjadi di pos 1 PT Kristalin Eka Lestari di distrik Makini ini sendiri terjadi tepat pada pukul 1 siang hingga menyebabkan pembakaran pos jaga ini sendiri, dan juga akibat daripada penyerangan ini menyebabkan 2 orang menjadi korban di dalam insiden ini sendiri. Namun juga selain penyerangan yang dilaksanakan oleh kelompok orang tak dikenal ini, di balik pembakaran ini juga mereka melakukan aksi teror dengan bunyi tembakan di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Apakah identitas korban ini sudah diketahui hingga saat ini rekan Kelvin? Baik, hingga saat ini belum juga dapat diketahui pasti karena pihak keamanan juga telah mengevakuasi 2 korban tersebut ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena kondisi daripada 2 korban tersebut ini juga sudah cukup hangus terbakar dan sulit untuk diidentifikasi. Untuk sampai saat ini pihak keamanan juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari dari rumah sakit RSUD Nabila sendiri. Demikian. Oke, baik, bisa dijelaskan bagaimana respons dari pihak kepolisian pasca insiden ini? Dari pasca insiden ini sendiri, setelah hasil konfirmasi kami juga dengan pihak keamanan, yaitu dari Kapolres Nabila sendiri, menyampaikan bahwa situasi setelah kejadian pihak keamanan langsung mendatangi lokasi dan juga langsung melakukan pengamanan di seputar lokasi kejadian, dan hingga sampai saat ini situasi di lokasi kejadian juga sudah diamankan oleh pihak keamanan dan sudah kembali kondusif dan bisa aman terkendali. Demikian. Baik, rekan, bisa dijelaskan apa kendala yang dihadapi oleh Polres Nabire dalam melakukan proses evakuasi? Berkaitan dengan kendala sendiri, dari hasil wawancara kami juga dengan pihak Polres Nabire sendiri, memang berkaitan dengan medan yang boleh dibilang cukup sulit untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku aksi tersebut, dan hingga saat ini juga pihak keamanan masih terus berupaya untuk melakukan penyisiran atau pengejaran terhadap pelaku di balik insiden ini sendiri. Demikian. Rekan Kelvin, siapa dugaan pelaku yang mendalangi aksi penyerangan ini menurut keterangan pihak kepolisian? Hingga saat ini masih belum dapat dipastikan pelaku entah dari pihak mana, namun dari informasi yang kami himpun di lapangan, diduga kuat pelaku ini dari kelompok kriminal bersenjata di bawah pimpinan Aibon Kogoya. Namun hingga saat ini juga untuk kepastian pelaku entah dari kelompok mana belum dapat diketahui pasti karena masih melakukan penyisiran atau pengumpulan data di lapangan oleh pihak keamanan. Demikian. Oke, baik, terima kasih rekan Kelvin atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Sudah, Komandan. Ini saja 2 yang itu motor. Itu motor. Iya, motor. Nah, ya. Dua orang ya? Iya. Tidak ada ini kah? Tidak ada Pos penjagaan Kristalin terbakar di jalan naik SP1 ini, di Bendungan.
Eca. Mana dia pegang juga. Bawa. Pegang. Siapa? Jaga. Itu agak masih panas. Sabar. Sabar. Panas. Tarik satu sedikit kemari dulu, tapi di situ panas. Jakob, ini kan telepon ini. Ya. Kemudian siram di sana. Mas foto kan? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.